Selamat pagi semuanya, saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 9 mengenai Accounting and Time Value of Money. Sebelum itu, perkenalkan, saya Melati Kusmadewi dengan nomor NPM 250 130 10 400. Selanjutnya, saya akan menjelaskan application of time value concept. Time value money adalah prinsip fundamental dalam keuangan dan akuntansi yang menyatakan bahwa uang yang diterima hari ini memiliki nilai lebih dibandingkan jumlah uang yang sama diterima di masa depan. Kenapa hal ini dapat terjadi? Karena uang yang saat ini didapatkan dapat diinvestasikan, kemudian dari investasi tersebut akan menghasilkan bunga atau keuntungan seiring berjalannya waktu, sehingga nilai uang di masa depan akan lebih besar nominalnya dari nominal saat ini. Selanjutnya ada present value based accounting measurement. Konsep nilai present value atau nilai sekarang memiliki aplikasi yang luas dalam akuntansi. Yang pertama ada notes atau wesel yang menilai piutang dan utang jangka panjang tanpa bunga atau dengan bunga di bawah pasar. Selanjutnya ada lease atau sewa yang menilai aset dan kewajiban sewa jangka panjang serta amortisasi tahunannya. Selanjutnya ada pensiun dan imbalan pasca kerja, yaitu mengukur biaya layanan dan kewajiban imbalan pasca kerja karyawan. Selanjutnya ada jangka panjang, yaitu mengevaluasi investasi jangka panjang, kontrak pembayaran ditunda, dan pengukuran penurunan nilai aset. Ada juga kompensasi berbasis saham yang menentukan nilai wajar layanan karyawan dalam program opsi saham. Selanjutnya ada kombinasi bisnis, yaitu penilaian piutang, utang, dan komitmen yang diambil alih dalam akuisisi. Ada juga disclosure atau pengungkapan yang mengukur nilai arus kas masa depan dari cadangan minyak dan gas. Lalu selanjutnya ada kewajiban lingkungan yang menentukan nilai wajar kewajiban di masa depan untuk restorasi aset. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai nature of interest atau sifat bunga. Bunga adalah pembayaran atas penggunaan uang, yaitu kelebihan kas yang diterima atau dibayarkan di atas jumlah pokok pinjaman. Dalam bunga ada beberapa hal, yaitu pokok atau prinsipal, yaitu jumlah uang yang dipinjam atau diinvestasikan. Semakin besar pokok, semakin besar pula bunga yang dihasilkan atau dibayarkan. Selanjutnya ada interest rate atau tingkat bunga, yaitu persentase dari pokok per periode. Tingkatan bunga yang lebih tinggi akan menghasilkan bunga yang lebih besar. Selanjutnya ada time, jumlah tahun atau fraksi tahun pokok berlaku. Semakin panjang waktu, semakin besar bunga yang terakumulasi. Formulasi bunga sederhana yaitu bunga sama dengan P kali I kali N. Selanjutnya ada fundamental variables. Setiap masalah bunga majemuk melibatkan 4 variabel dasar yang saling terkait. Yang pertama ada tingkat bunga, yaitu tingkat tahunan yang disesuaikan dengan periode permajemukan. Selanjutnya ada jumlah periode, yaitu total jumlah periode permajemukan. Lalu ada juga nilai masa depan, yaitu nilai pada tanggal di masa depan dari suatu jumlah yang diinvestasikan saat ini. Selanjutnya ada nilai sekarang, yaitu nilai saat ini dari jumlah masa depan yang didiskon. Saya, Naila Faizal-Hafiz, dengan NPM terakhir 419, akan menjelaskan mengenai masalah jumlah tunggal. Masalah jumlah tunggal adalah jumlah uang tertentu yang akan diterima atau dibayarkan di masa depan dengan memperhitungkan tingkat bunga atau diskonto tertentu. Hal ini membantu kita untuk mengukur dampak waktu terhadap nilai uang. Selanjutnya, masalah jumlah tunggal dibagi menjadi dua, yaitu nilai saat ini dan nilai di masa depan. Nilai saat ini adalah nilai uang tunai saat ini dari sejumlah uang yang akan diterima di masa depan. Sedangkan nilai masa depan adalah jumlah uang yang akan dihasilkan dari investasi saat ini setelah jangka waktu tertentu dengan tingkat bunga tertentu. Masalah jumlah tunggal diklasifikasikan menjadi dua, yaitu dengan cara menghitung nilai yang tidak diketahui di masa depan dari sejumlah uang yang telah diinvestasikan pada masa kini, dan yang kedua, menghitung nilai di masa kini berdasarkan uang yang akan diterima di masa depan atau yang didiskontokan. Dalam menghitung masalah jumlah tunggal,
kita harus menentukan terlebih dahulu apakah masalah tersebut melibatkan nilai masa depan atau nilai sekarang. Dan ada dua aturan umum yang digunakan untuk menghitungnya, yaitu yang pertama adalah untuk menghitung nilai masa depan, semua arus kas diakumulasikan dulu ke titik waktu di masa depan. Hal ini meningkatkan jumlah bunga atau nilai seiring waktu sehingga nilai masa depan melebihi nilai sekarang. Dan yang kedua, untuk menghitung nilai sekarang, diskontokan semua arus kas dari masa depan ke masa kini. Hal ini menyebabkan pendiskontoan mengurangi jumlah atau nilai sehingga nilai lebih kecil daripada jumlah di masa depan. Perkenalkan, nama saya Esther Penner Halim dengan NPM 250130103998. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anuitas. Anuitas merupakan rangkaian penerimaan atau pembayaran dengan nilai yang seragam yang dilakukan secara teratur dalam interval waktu yang sama, serta dikenakan bunga majemuk pada setiap periodenya. Contoh nyata dari anuitas bisa ditemukan dalam pinjaman, penjualan secara cicilan, investasi, atau polis asuransi jiwa. Terdapat dua kategori anuitas. Yang pertama, anuitas biasa, yaitu pembayaran dilakukan pada akhir setiap interval waktu. Yang kedua, ada anuitas jatuh tempo, yaitu pembayaran dilakukan pada awal setiap interval waktu. Nah, selanjutnya ada nilai masa depan dari anuitas. Nilai masa depan dari anuitas adalah jumlah keseluruhan pembayaran ditambah dengan bunga majemuk yang telah terakumulasi. Halo, perkenalkan, nama saya Aldi Darak Rahman dengan NPM akhir 415. Di sini saya akan menjelaskan tentang time value of money, di mana konsep bahwa uang saat ini lebih bernilai dibandingkan uang di masa depan karena adanya bunga dan risiko. Lalu present value of annuity, ada ordinary annuity yang dimana ada tiga. Yang pertama ada pembayaran dilakukan di akhir periode, kedua nilai kini diperoleh dengan mendiskontokan seluruh pembayaran masa depan, dan yang terakhir ada digunakan dalam sewa, cicilan, dan kontrak pembayaran berkala. Selanjutnya ada annuity due, di mana pembayaran dilakukan di awal periode, dan yang terakhir ada nilainya lebih besar dibanding anuitas biasa karena dibayar lebih cepat. Selanjutnya ada deferred annuity yang dimana ada tiga. Yang pertama ada pembayaran dimulai setelah beberapa periode atau masa penangguhan. Yang kedua ada selama masa tunda tidak ada arus kas. Yang ketiga ada digunakan pada program pensiun atau investasi jangka panjang. Selanjutnya ada metode suku bunga efektif yang dimana digunakan untuk amortisasi obligasi dan utang. Yang kedua beban bunga dihitung berdasarkan nilai tercatat. Yang ketiga diselisih antara bunga kas dan beban bunga disebut amortisasi. Yang keempat, nilai tercatat obligasi akan menyesuaikan hingga jatuh tempo. Nah, yang di slide selanjutnya ada present value measurement, yang dimana expected cash flow approach, atau itu ada dua. Yang pertama ada menggunakan estimasi arus kas berdasarkan probabilitas. Yang kedua lebih akurat karena mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Lalu sini ada komponen tingkat diskon itu ada tiga. Yang pertama tingkat bunga murni, yang kedua inflasi, yang ketiga risiko kredit. Dan selanjutnya yang terakhir ada penerapan dalam akuntansi, yaitu yang pertama ada penilaian obligasi, kedua pengukuran liabilitas garansi, dan yang ketiga kontrak jangka panjang, terakhir ada estimasi kewajiban masa depan.